Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selalu saya berdoa supaya kita semua diberkati dan sehat semua. Haleluya. Saya akan mau berbagi pada kesempatan ini adalah di dalam Amsal Soleman, pasal 29 ayat 17. Puji Tuhan, berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tema kita adalah ketentraman seorang ayah. Saudara-saudara, memiliki ketentraman itu harus punya niat. Ya, punya niat yang baik. Ya, supaya kita lihat keluarga kita tentram. Maka saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, ayat ini memberikan masukan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman. Ketika kita mendidik anak kita dengan baik, maka akan menghadirkan ketenangan, ketentraman di dalam pribadi kita, keluarga. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Dan mendatangkan sukacita. Ya, sukacita kepadamu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi kita berusaha, kita punya waktu mendidik anak itu dengan baik. Mendidik anak itu takut akan Tuhan. Ya. Karena tanggung jawab anak itu nanti, atau baik tidak baiknya anak itu terletak tanggung jawabnya kepada orang tua. Karena sekolah atau pendidikan pertama adalah di dalam keluarga. Pernah saya ketemu dengan satu keluarga, anaknya masih kecil-kecil. Saya jumpai. Lantas apa yang terjadi? Karena anak mereka ada 3 orang. Mainan yang satu diambil oleh satu. Tentu saja kakaknya atau adiknya tidak suka. Sudah tahu apa yang keluar? Caci maki. Marah. Lempar sana, lempar sini. Teriak-teriak. Saya buat kesimpulan. Tidak mungkin anak kecil begitu lahir sudah memiliki karakter seperti itu. Tetapi saudara, saya percaya anak itu ada di dalam lingkungan seperti itu, khususnya dalam keluarga. Pasti dia lihat sama keluarga, orang tuanya. Itu sebabnya saudara-saudara, didiklah anak kita dengan baik. Kalau dia nakal itu wajar, anak-anak. Tapi bukan berarti kalau dia nakal kita tutupin dengan uang jajan. Biarkan saja, tidak usah ditegur, tidak usah dimarahin. Ketika saudara tidak menegur dia, ketika kita tidak mendidik dia dengan baik, oke, karir kita mungkin hebat. Tapi saya mau katakan, engkau adalah orang tua yang tidak berhasil. Karena anak-anak tidak dididik dengan baik. Itu adalah generasi penerus. Itu sebabnya saudara-saudara, setiap suami dan ayah ya menginginkan ketentraman dalam keluarga dan rumah tangganya, bukan? Bagaimana seorang ayah dapat hidup tenang dan tentram jika ia mendapati anak-anaknya terlibat dalam pergaulan bebas? Kecanduan narkoba, pemberontakan, ya,
atau melakukan kejahatan-kejahatan lain, ia tidak dapat mengalami ketentraman dalam hati dan jiwanya. Walaupun ia memiliki uang dan harta kekayaan yang banyak sekalipun, ia akan merasa susah hati dan jiwanya tidak tenang dalam melakukan aktivitas setiap hari. Kecemasan, takut jadi pikiran, tidak mendatangkan ketentraman. Hal itu juga menjadi pengalaman Raja Daud, karena anaknya yang bernama Absalom telah memberontak kepadanya dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1-18. Upaya kudeta yang dilakukan oleh Absalom telah mengakibatkan perang saudara, di mana dalam suatu pertempuran yang dahsyat di hutan Efraim, perang telah menimbulkan korban sebanyak 20.000 orang tentara. Dalam 2 Samuel 18 ayat 7. Kisah menyedihkan ini merupakan sebuah contoh yang buruk dan kegagalan dari seorang ayah dalam mendidik dan membina anaknya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidaklah berlebihan jika salah seorang anak Raja Daud lainnya yang bernama Salomo memberikan nasihat yang bijaksana bagi kita, seperti yang tertulis dalam ayat di atas tadi. Nasihat yang sangat berguna bagi para ayah, yaitu untuk mendidik anak-anaknya agar kelak mereka beroleh ketentraman dan sukacita bagi keluarga. Saudara-saudara, sukacita adalah kebutuhan dalam keluarga. Ketentraman adalah sukacita dalam keluarga, adalah berkat, adalah kebutuhan dalam keluarga. Itu sebabnya kita berusaha sebagai ayah, sebagai suami, untuk mendidik seperti dianjurkan oleh Amsal Sulaiman. Apakah kita telah mendidik anak-anak kita menurut didikan yang Tuhan kehendaki? Atau biarkan saja? Kita tidak mendidik dia untuk takut akan Tuhan. Kita tidak mendidik dia untuk setia kepada Tuhan. Kita ingin anak-anak kita berhasil. Kita ingin anak-anak kita sukses. Tetapi minimal keseimbangan itu ada. Kalau anak-anak kita kasih les dia dari pagi sampai sore. Selesai sekolah, dia les. Kita sekalipun sudah capek, kita nganter dia. Satu tujuannya, kita ingin melihat dia sukses. Kalau dia sukses dalam soal pengetahuan, bagaimana jiwanya di hadapan Allah? Yang bertanggung jawab situ siapa? Kita begitu ngotot, bukan berarti salah, bukan tidak boleh, boleh. Tetapi mari saudara-saudara, sebagai orang tua yang ingin melihat anaknya diberkati, sukses, ajar dia takut akan Tuhan sedini mungkin. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sebagai orang tua berilah pendidikan bukan saja dalam hal intelektual, tetapi juga dalam hal moral, iman, dan karakter. Sehingga ia memiliki attitude yang baik. Dan kita bangga agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, serta menjadi kebanggaan bagi keluarga. Menjadi ketentraman bagi keluarga. Menjadi sukacita. Ada begitu banyak orang tua sedih, menangisi anak-anaknya yang tidak mendatangkan ketentraman. Dan itu adalah pelajaran bagi kita. Belum terlambat, didiklah anak-anakmu sehingga mendatangkan ketentraman dan sukacita.
Ya, berilah pendidikan bukan saja dalam soal intelektual, tetapi juga dalam hal moral, iman dan karakter, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan kita semua. Tuhan Yesus menolong dan membantu kita untuk merealisasikan semuanya ini. Amin.